Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Pada video kali ini, saya akan menganalisa lagi pergerakan indeks untuk seminggu ke depan, dan juga ada 6 saham di sektor consumer yang akan saya bahas atau saya analisa hari ini. Apa aja sahamnya? Yang pertama ada ICBP, kedua ada INDF, ketiga Unilever, keempat ULTJ, kelima Mayor, dan keenam Good. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari ini ditutup turun 1,2% ke level harga 5082. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, ISG breakdown lagi, resistennya atau supportnya di 5100. Arahnya kemana? Arahnya ya ke 5040 sampai 5000. Tapi bisa saja besok hari Senin dia malah rebound ya. Kalau hari Senin ISG masih candlenya di bawah candle Jumat, ya arahnya ke bawah lagi ke 5000. Kita lihat hari Senin apakah mampu kembali rebound dan tutup di atas 5100. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada CBP, hari ini turun 2,39% ke level harga 9175. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal hari ini kebetulan ex-date dividen SCBP dan hari ini dibuat gap down. Arah selanjutnya kemana? Arah selanjutnya akan menguji lagi supportnya di 9000. Semoga itu dipertahankan. Itu support sideways yang terbentuk dari bulan lalu. Kalau 9000 ini di breakdown, ya arah selanjutnya ke 8400. Kalau udah ke 8400 ini udah mulai spekulasi buy aja di sini. Di daerah sini juga bisa spekulasi buy di 9000. Cut lossnya kalau beli di 9060 70 ya cut lossnya di sini di 8830. Di 2%, potensi profit 5%, ya 1/2. Terlihat juga SCBP setelah breakdown resistennya di 9500, di hari keesokannya dia membentuk dead cross di indikator MACD dan arah bar chart juga mulai makin dalam ke arah bawah. Ya kita lihat aja dulu 2 atau 3 candle lagi untuk ICBP, wait and see dulu. Langsung saja kita ke saham kedua ada INDF yang pada hari ini turun 3,72% ke level harga 6475. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal juga karena barengan dengan anak perusahaannya ICBP, INDF juga hari ini gap down karena ex-date dividend. Arah selanjutnya menguji supportnya di 6400. Di situ ada EMA 60. Ya mau spekulasi buy belum ya, karena ini masih dividen, jadi tektokannya juga agak ya paling lihat ya maksimal INDF naik 2% ya. Jadi kalau mau buy silahkan aja buy di sini ya. Buy di harga penutupan, cut lossnya ya di sini di 6300, sekitar 26%. Take profitnya di mana? Take profitnya ya hampir sama ya, dekat resistennya EMA 20 di 1,9%, lebih besar karena INDF kemungkinan bakal dijaga ya, karena yang mau jualan juga saat beli dividen. INDF masih wait and see karena terlihat 2M MACD sudah mengarah ke bawah. Terjadi juga hari ini, dari hari kemarin sudah dead cross, barnya di bawah 0 sudah terbentuk hari ini. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada Unilever yang pada hari ini ditutup di level harga 8050 sama harga penutupan pada hari Kamis. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Unilever mantul lagi dari dynamic support EMA 200 nya dan tutup di harga 8000. Kemana arah potensi Unilever untuk minggu depan? Minggu depan masih berpotensi menguji supportnya lagi di 8000. Kalau itu di breakdown, selanjutnya ke support di 3930. Apakah ini bisa spekulasi buy? Kita buat dulu simulasinya. Ini cut lossnya ya di sini sekitar 3% di 7740. Take profit di 8400 di resistennya aja, atau di take profitnya ada di 8380 sampai 8400. Dan ini berlaku untuk swing trade ya, karena kita harus nunggu nih, nggak bisa mungkin saja dalam satu hari bisa tercapai, tapi time frame nya agak di lebih lama lebih bagus. Jadi kita hold aja terus kalau masih berada di area trading plan. Jadi ini juga saham Unilever lagi sideways ya, di range harga 7800 sampai 8400. Seperti ini kalau saya spekulasi buy-nya, dan trading plan-nya ya seperti ini.
cut loss di tadi di 7.740, take profitnya di 8.390 sampai 8.400. Ya, seperti itu aja untuk Unilever. Kita lihat juga MACD sudah di atas 0 ya, sempat di bawah 0 saat dia turun dan kemudian naik dan sudah di atas 0, garis indikator merah dan biru, dan bar chart juga di atas 0, jadi peluang masih ada ke atas untuk Unilever. Langsung saja kita ke saham keempat, ada OLTJ. Pada hari ini ditutup turun 0,62% ke level harga 1.605. Jadi potensi kemana untuk saham OLTJ? Secara teknikal OLTJ lagi sideways ya, di range harga kita buat dulu. OLTJ ada di pertengahan range sideways-nya di 1.550 supportnya dan 1.675 resistance-nya, dan sekarang harganya di 1.605. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat dari volume yang meningkat dari minggu lalu, potensinya bisa ada berpotensi OLTJ mengarah ke 1.650. Di situ ada resistennya. Yang mau spekulasi buy bagaimana? Sesuaikan saja ya. Spekulasi buy mending kalau saya sih nunggunya wait and see dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mending nunggu dia breakout, confirm breakout, atau nunggu di bawah di dekat-dekat EMA 200 nya ini di 1.555. Kalau beli di daerah pertengahan ini resiko untuk titik cut loss ke trigger seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu kalau beli di sini cut loss-nya di lowernya ini ya di 2% di 1.500. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke buy bisa saja di dekat-dekat di pertengahan range sideways-nya ini di 1.650, tapi kalau Bapak Ibu bikin cut loss misalnya di lower di 1.570, ini kemungkinan besar bisa ke trigger. Jadi Bapak Ibu harus buat, kalau saya ya disclaimer out, harus buat di bawah sini di 1.500 sekitar 6%, mau 5,7% di 1.515. Take profitnya ya agak, namanya kita beli di pertengahan ya profitnya ya lebih kecil karena sudah dekat resisten, risikonya yang besar kalau beli di pertengahan. Tapi bisa saja kalau Bapak Ibu yang tipe-tipe trader risk taker, siap saja dengan resiko. Nah, ini dekat aja nih, anggap aja di resistennya di 1.650 ya, sekitar 3,28% Bapak Ibu take profit. Tapi kalau dia mampu breakout ya Bapak Ibu bisa langsung saja pasang trailing stop untuk ngikut kemana arah LTJ. Kalau dia breakout dari 1.650 itu ya arah selanjutnya 1.800. Jadi seperti itu untuk OLTJ. Cukup menarik juga OLTJ ya, seperti itu aja untuk OLTJ. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Mayor. Mayor pada hari ini ditutup di level harga 2.270 sama harga penutupan pada hari Kamis. Langsung saja kita ke teknikalnya. Setelah 6 hari bermain di area support di 2.200 sampai 2.220, hari Kamis dia breakout dari dynamic resistance EMA 20, dan pada hari Jumat dia tutup sama harga penutupan pada hari Kamis. Dan terlihat volume juga mulai muncul yang signifikan di atas rata-rata volume harian, dan bar chart di atas 0 terbentuk lebih tinggi, dan sudah terbentuk juga garis indikator biru dan merah membentuk pola golden cross. Arah kemana? Arah terdekat Mayor menguji resistance di 2.350. Bapak Ibu juga bisa lihat range sideways Mayor ini cukup bagus di 2.200 sampai 2.350, itu sekitar 6% ya, sekitar 6% sampai 7%. Nah, jadi peluang Bapak Ibu, harga sekarang sudah di pertengahan, masih ada peluang sekitar, kalau buy di perharga pertengahan ini ada peluang sekitar 3%, ada peluang sekitar 4% cut loss-nya. Kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari Jumat, cut loss-nya di bawah sini di 4% juga. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja apakah siap dengan risiko seperti ini kalau beli Mayor di harga penutupan hari Jumat. Ini Mayor juga cukup bagus kalau breakout dari 2.400 ini di 2.350 sampai 2.400, arahnya ke 2.560 sampai 2.600 ya. Seperti itu aja untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Good Garuda Putri Jaya yang pada hari ini tutup di harga 1.295. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal mulai menarik menurut saya ya, karena Bapak Ibu bisa lihat saat dia naik volumenya tidak terlalu signifikan, dan sekitar 2 bulan ini sideways dengan volume yang mulai meningkat.
apakah ada potensi mengarah ke atas. Kita lihat dulu secara laporan keuangan. Walaupun kita tahu Bapak Ibu bisa lihat bid offernya agak kecil ya. Ini yang beli juga sedikit 200, yang offernya 166 ya, di bawah 1000 lah. Jadi potensi untuk digoreng juga cukup besar, dinaik turunkan oleh bandar ataupun price makernya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat secara laporan keuangan kuartal 1 2020, walaupun total salesnya ada penurunan, IPS-nya meningkat, net income-nya meningkat karena operasi expense-nya lebih kecil ini, jadi net income-nya menambah. Dan terlihat juga total aset bertambah, total liabilitas juga bertambah, PER-nya mulai mengecil dari 27 ke 15, PBP dari 5,4 ke 3,2, DER-nya naik 0,2 dari 0,8 sampai jadi 1. ROE-nya masih di atas 10, ROE-nya masih di atas 20, ya cukup menarik untuk good. Kemana arahnya? Arah terdekat good, menguji resistennya di 1350, di situ ada EMA 200, kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 1400, bahkan bisa ke 1500 lagi untuk good. Dan terlihat juga indikator MACD setelah dia dari bulan Juni menurun, pas di pertengahan bulan Juli dia mulai melandai ya. Apakah ini yang dikatakan akumulasi? Kita lihat saja. Good, tinggal menunggu momentum apakah akan ditarik naik atau dibawa turun. Tapi kalau saya lihat sih masih aman ya, arahnya masih ke atas, minimal menguji resistennya dulu di 1400. Kalaupun mau turun ya uji dulu resisten di 1400. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli atau menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya, pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.